untuk sejarah singkat, mula-mula dikembangkan oleh California Division of Highway tahun 1930-an, kemudian diangkat oleh banyak badan-badan berencana jalan, diantaranya US Corps of Engineer, ya, ASTO, dan lain-lain. Apa harga CBR itu? Harga CBR itu kalau kita ada contoh tanah, ya, apakah itu di laboratorium atau di lapangan di tes, dengan menekan sebuah piston ke permukaan tanah tersebut. Nah, gaya yang diperlukan untuk menekan piston tersebut ya sedalam 0,1 dan 0,2 inch ya itu akan dicatat, kemudian dibandingkan dengan gaya standar ya yang telah ditetapkan oleh California Division ya yang pertama kali menggunakan gaya standar yang untuk menurunkan 0,1 inch dan 0,2 inch. Nah, itu hasil perbandingannya itu dipresentasekan, nah itulah nanti yang dianggap apa yang dimaksud dengan harga CPR. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan juga ya seperti apa prosesnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat CPR ya, kalau berbandingkan dengan beban standar, nah beban standar untuk menurunkan 0,1 inch itu adalah 3.000 pound. Kalau menurunkan 0,2 inch, itu beban standar yang dibutuhkan adalah 4.500 pound. Ya. Atau kalau satuan yang lainnya dalam PSI ya, per square inch, kalau ini adalah dalam bentuk pound ya. Nah, harga CBR itu sendiri adalah jika kita mengukur di lapangan atau di laboratorium nilainya untuk menurunkan 0,1 inch itu adalah A, maka A dibagi beban standarnya yang untuk 0,1 inch yakni 3.000, ya A dibagi 3 kalikan 1%. Ya, itu nanti ketemu CBR 0,1 ya untuk penurunan 0,1 ini ya nanti satuannya dalam persen. Nah, yang untuk CBR 0,2 ya nanti hasil pengukuran di lapangan ya yang untuk CBR turun 0,2 inch ya B ini yang misalkan ya B-nya ya nanti dibandingkan dengan beban standar yang untuk 0,2 inch yakni 4.500 ya 4.500 dikalikan 1% nanti ketemu CBR 0,2 satuannya adalah dalam persen. Nah di sini harga CBR itu merupakan boleh dibilang sebagai kekuatan geser bahan ya, selain juga sebagai daya dukung tanah, ya, daya dukung bahan. Nah, jadi kalau kita CBR sama dengan F itu adalah fungsi, ya, function dari kadar air dan kepadatan atau berat kering ya. Nah ini kalau Anda sudah belajar mekanika tanah ya, nah ini ada semacam hubungannya nantinya, ya, kadar air dengan berat volume kering dari tanah. Misal suatu tanah lempung bila mengering ya, water content atau kadar air ya. Jadi kalau tanah itu mengering, maka kadar air yang ada di dalam tanah tersebut adalah kecil, ya, istilahnya mengecil ya. Nah ini kalau kita tes CBR ya kalau tanah kering itu kan cenderungnya keras ya. Kalau tanah keras tes CBR itu ditekan piston untuk turun 0,1 inch atau 0,2 inch itu kan butuh tenaga yang besar ya, butuh gaya yang besar ya. Nah nantinya ketemunya persentase CBR-nya kan secara logika juga akan besar, maka harga CBR-nya akan naik, akan lebih besar ya. Sebaliknya kalau kondisinya basah tanah itu, basah tersebut berarti kadar airnya bertambah atau membesar ya, water content istilahnya, water content atau kadar airnya membesar, maka harga CBR-nya akan mengecil karena akan mudah sekali piston itu ya menurunkan tanah sebesar 0,1 inch atau 0,2 inch ya. Nah kalau suatu tanah pasir yang renggang atau tidak padat maka CBR-nya kecil ya. Kemudian jika pasir tersebut dipadatkan harga CBR-nya akan naik ya, karena kalau kita perhatikan material tanah yang dipadatkan itu kan cenderungannya sudah agak lebih kuat ya, sehingga kalau diuji apakah itu laboratorium atau uji lapangan ya maka CBR-nya akan tinggi, akan naik ya, seperti itu.
Jadi makin besar gas CBR tanah atau bahan, makin besar kemampuannya untuk mendukung beban kendaraan tanpa mengalami deformasi yang berarti. Itu jadi dilihat dari CBR ya, suatu tanah itu bisa digunakan sebagai dasar dari kekerasan. Catatan CBR hanya untuk jalan saja, di mana beban kendaraan adalah beban sementara. Ya, beban sementara di sini dia akan mendapatkan beban jika ada kendaraan yang lewat. Jika kendaraannya tidak sudah meninggalkan titik atau lokasi tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan beban lagi. Ya, beban sementara atau bukan beban tetap. CBR tidak untuk gedung, rumah, dan lain-lain, sifatnya bebannya ada tetap, ya. Karena beban tetap juga menyebabkan settlement. Ya, CBR hanya untuk daya dukung tanah saja, tetapi tidak untuk penurunannya. Jadi CBR tidak cocok untuk beban tetap. Jadi kalau kita mau desain bangunan gedung, ya, nah, maka kita tidak bisa menggunakan data CBR. Ya. Jadi harus kita konversi dulu CBR-nya itu. Ya, tidak tahu nanti CBR-nya itu dikonversi menjadi data apa ya? Misalkan data sondir, ya, kalau memang ada ya. Itu ini yang paham dari tanah ya, bidang tanah nanti ya. Bagaimana mengkonversikan data dari data CBR menjadi data yang bisa digunakan untuk mendesain dari gedung yang sifatnya bebannya adalah beban tetap. Pengetesan CBR untuk tanah ya, jadi untuk mencari CBR rencana atau desain CBR ya. Jadi nanti kita akan ada dua istilah ya, ada CBR rencana atau desain CBR ya, sama apa ya istilahnya itu ada nilai CBR ya. Tadi ada dua kondisi ya, CBR desain dan nilai CBR ya, CBR rencana dan nilai CBR. Kalau nilai CBR itu memang nilai CBR yang didapatkan dari hasil pengetesan nilai CBR ya. Nah, untuk CBR desain itu adalah bagaimana kita mengambil suatu CBR yang mewakili dari pengukuran suatu ruas jalan ya. Jadi kalau kita merencanakan tebal perkerasan suatu jalan ya tebal perkerasan suatu jalan, kan kita ada untuk awalnya itu ada mengetahui nilai CBR dari tanah datarnya ya. CBR desain sebenarnya. CBR desain. Jalannya panjangnya adalah misalkan 5 kilo ya. Panjang jalannya 5 kilo. Di situ kita akan mengetes CBR-nya dari panjang 5 kilo itu ada tiap 100 meteran. Tiap 100 meter kita tes ya. Berarti di situ kita ada sampelnya ya, 5 kilo ya per 100 meteran berarti ada 50 sampel ya. 50 sampel titik pengetesan CBR. Nah, dimaksud dengan desain CBR ini adalah berapakah nilai yang mewakili 50 titik sampel pengetesan CBR tersebut. Ya. Berapakah angka yang mewakili dari 50 titik sampel pengetesan CBR tersebut. Nah, ini yang karena pasti akan berbeda-beda nanti nilainya. Nah, sekarang berapakah yang akan mewakili? Nah, nanti untuk desain CBR nanti seperti ini ya. Jadi CBR itu dicari CBR desain itu dengan cara satu sederhana ya. Di sini desain CBR itu adalah harga CBR di mana 90% atau 75%. Nanti ada dua pilihan. 90% sama 75%. Tapi harga CBR yang lain lebih besar atau sama dengan harga CBR tersebut. Nanti saya tunjukkan bagaimana pengolahan datanya ya. Nah, ini ada dua macam, 90% atau 75%. Ya. Ini nanti bedanya apa? Ya. Ini kalau di sini kan cara statistik ya. Nah, kalau kita mengambil angka 90%, ya, berarti kegagalan yang akan kita peroleh kalau kita mendesain dengan metode 90% ini itu adalah 10% kegagalan dari desain kita ya. Nah, ini kan kita kan bicara dengan statistik ya. Kalau kita menggunakan desain CBR itu dengan harga CBR di mana 90% sama atau lebih, maka kegagalan kita adalah 10%. Ya. Kalau kita mengambil metode yang 75% sama atau lebih besar, ya,
maka kegagalan kita lebih besar lagi, 25%. Ya, 25%. Jadi nanti Anda terserah di lapangan ya. Yang paling aman ya ini 90% ya. 90% ini lebih aman. Karena kegagalan kita untuk desain dari perkerasan jalannya itu adalah cuma 10%. Tapi kalau kita pakai ini, maka kegagalan kita terhadap desain kita itu adalah 25%. Probabilitasnya ya, kemungkinan kegagalannya. Ya. Nah, biasanya dampaknya apa kalau kita pakai ini sama ini? Kalau kita pakai ini ya 90%, kecenderungannya nanti tebal perkerasan yang kita hasilkan itu nilainya lebih besar atau lebih tebal ya bila kita menggunakan ini. Ya, kita memang logikanya gitu ya. Karena ini kegagalannya peluangnya hanya 10%, ini kegagalannya peluangnya 25%, lebih besar. Berarti kemungkinannya ya itu tadi, ini tebalnya lebih besar dibanding ini. Karena tebal perkerasan yang lebih besar itu biasanya memberi apa ya jaminan ya lebih bagus desainnya, lebih kuat, bukan lebih bagus ya, lebih kuat dibandingkan yang ini. Ya. Untuk tanah pasir ya kadar air pada tanah tidak begitu berpengaruh terhadap kekuatan tanahnya ya, kadar air dalam pasir ya. Jadi CPR pasir itu di sini hanya merupakan fungsi dari berat volume saja. Ya kalau tadi tanah yang umum ya, secara umum tanahnya tadi kan ini ya, fungsinya adalah kadar air dan berat volume kering. Tapi kalau yang di pasir itu hanya berat volume saja. Ya, karena kadar airnya tidak begitu berpengaruh terhadap kekuatan tanahnya, tanah pasir. Jadi dia hanya padat atau tidak, ya hanya padat atau tidak. Kalau dia padat, dia semakin kuat. Ya. Kalau dia kondisi tidak padat atau loose, dia memang kekuatannya tidak begitu kuat bila dibandingkan pada kondisi tanah pasir yang padat. Berikutnya adalah tanah kohesi atau lempung atau lanau ya. Di sini nanti terpadat, tetapi belum tentu CBR-nya maksimum. Ya, ya maksimum. Ya, jadi kalau di tanah yang berkohesi ya, tanah berkohesi itu contohnya lempung atau lanau. Lanau itu lebih apa? Kekuatannya lebih rendah dibanding lempung ya lanau itu ya. Jadi kalau di tanah berkohesi itu terpadat tetap terpadat itu belum tentu CBN-nya juga maksimum ya. Beda dengan pasir ya. Pasir itu kalau dia terpadat ya, aman karena dia memang tergantung dari berat volume kering ya. Kalau dia padat sudah pasti dia CBN-nya paling maksimum. Tapi kalau di lempung itu belum tentu ya. Ini kalau kita grafik pemadatan itu seperti ini ya. Seperti ini ya. Di sini adalah kadar air optimum, dia akan mendapatkan kepadatan yang maksimum juga ya. Di sini CBR-nya adalah CBR yang digunakan adalah nilai sub CBR ya. CBR yang setelah tanah itu direndam dalam air ya. Jadi di sini nanti sebelum pengetesan CBR di lapangan terlebih dahulu di laboratorium tanah itu harus direndam terlebih dahulu ya. Perendamannya nanti tergantung dari tanahnya ya. Kalau lempung itu kalau nggak salah kurang lebih 4 hari ya, 4 kali 24 jam. Ya, 4 kali 24 jam. Kenapa harus direndam dulu? Ini adalah untuk memodelkan kondisi yang paling kritis di lapangan. Kritis di lapangan itu di sini adalah pada saat terjadi muka air tanah yang tinggi atau banjir istilahnya ya. Karena kalau untuk banjir kan berarti itu tanahnya itu terendam. Ya. Nah, itulah mengapa di sini untuk pengetesan CBR di laboratorium tanah itu harus direndam dahulu. Karena untuk memodelkan kondisi yang paling kritis di lapangan, yakni terendam air banjir atau pada saat muka air tanah tinggi. Ya memang muka air tanah tinggi biasanya terjadinya pada saat banjir. Untuk tanah timbunan disarankan untuk mencari desain CBR dengan cara the 15 point method ya, metode 15 titik. Ya. Untuk tanah timbunan ya, seperti ini.
Nah, ini adalah gambaran betul 15 point method ya. Nanti untuk 15 point method metodenya ini kita ke ini dulu aja ya. Untuk tanah kembang susut ya pakai cara 15 point method untuk CBR ya. Berarti tanahnya direndam dulu. Ukur persentase dari tanah sejak perendaman, tentukan water content di lapangan supaya saling terkecil. Desain CBR terdapat dari segala kemungkinan sebenarnya CBR di lapangan terkecil atau 90% terkecil. Ya. Nah ini adalah yang dimaksud dengan 15 point method. Jadi nanti pengambilan sampel di lapangan ya. Nanti sampel ini dibawa ke lab untuk dites ya. Jadi pengambilan sampel di lapangan nanti menggunakan cetakan untuk pengetesan CBR atau CBR mold. Ukuran CBR mold itu sendiri diameternya 6 inch, tingginya 7 inch ya. Jadi untuk tinggi contoh di tanah untuk laboratorium test itu sekitar 2,5 inch ya. Contoh tanah dipadatkan dalam mold dengan tumbukan 55 kali per lapisan. Total ada 5 lapisan, jadi total penumbukannya adalah 275 kali. Jadi moldnya itu ya, cetakan dari CBR itu diisi tanah timbunan ya, tetapi dia dilakukan tiap lapis ya. Nah, tiap lapis ya, jadi kira-kira ya dibagi menjadi 5 lapis ya. Lapis pertama dimasukkan tanah ya, ketinggiannya sudah dikira-kira nanti kira-kira kalau 5 lapis itu lapis pertama tingginya berapa ya di moldnya itu ya, mold CBR itu ya. Nah, kalau sudah pas perkiraannya lapis pertama ketinggian tanah pada lapis pertama itu selanjutnya ditumbuk dipadatkan dengan 55 kali tumbukan ya. Tumbukan itu nanti menggunakan proktor, alat proktor untuk penumbuknya, untuk pemadatannya. Itu 55 kali yang ditumbuknya ya. Setelah itu setelah 55 kali lapis pertama, maka selanjutnya diisi lagi ya. Diisi lagi moldnya itu sampai ketinggian kira-kira pada lapis kedua. Nanti tingginya harusnya berapa? Nanti padatkan lagi dengan 55 kali tumbukan. Jadi total nanti satu mold itu adalah 205 kali tumbukan. Ya. Pemadatnya ini ya, berat palunya adalah 10 pound. 10 pound itu kira-kira 5 kilo ya. 10 pound ini ya. Ya, 4,54 lah tepatnya. Kalau gampangannya dulu kalau kita belajar di mana di sekolah dasar yang mengenai berat itu ya. Nah, itu kalau 2 pound itu 1 kilo. Tapi kalau tepatnya satu nantinya 10 pound itu adalah 4,54. Tinggi jatuhnya adalah 18 inch. 18 inch itu kira-kira 45 cm untuk pemadatannya. Untuk CBR dipadatkan dengan contoh tanah direndam kurang-kurangnya 2 hari untuk pasir. Ya ini panduannya ya untuk CBR-nya ya. 3 hari untuk lanau, 4 hari untuk tanah lempung. 15 point method menggunakan 15 contoh tanah dengan energi tumbukan yang berbeda sebagai berikut. Ya. 5 contoh tanah dengan penumbukan 55, 5 contoh. Jadi kita membuat 15 sampel nantinya ya. 15 sampel dari mold CBR ya. 15 sampel itu dibagi 3 ya. Dibagi 3 berarti 55 ya. 5 itu nanti penumbukan ada yang 55, ada yang 25, ada yang 12. 5 sampel 12 tumbukan per lapis, 5 sampel 25 tumbukan per lapis, dan 5 sampel 55 tumbukan per lapis. Nah, untuk ini yang untuk tadi ya, yang untuk apa pengambilan sampel ya. Jadi ini yang tadi mold CBR ya. Nah, ini nanti kalau kita masukkan kita buat seperti ini, lubang seperti ini ya, ini mold CBR-nya kita masukkan. Ya, kalau kita ngambil sampel di lapangan ya, kita potong kelebihannya di sini. Terus mengenai penentuan harga CBR dari tanah di lapangan ya, untuk tes CBR atau dari CBR langsung pada tanah sabit di lapangan, alat CBR diletakkan di bawah truk dan langsung diteskan ya. Minggu lalu saya share untuk link YouTube ya, yang mengenai pengetesan CBR yang di lapangan, di mana kita membawa alat tesnya dan kita install di bawah kendaraan berat, apakah itu di dump truck ataukah itu di alat pemadat kompakternya ya.
Cara ini merupakan yang paling umum, yang paling digemari di Indonesia karena cepat dan praktis ya, tidak usah bawa tanah ke laboratorium. Tetapi awas, cara ini salah besar untuk tanah lempung karena ya CBR tanah dasar merupakan fungsi dari water content and gamma dry. Ya. Jadi bila kadar air berubah atau di tanah berlainan, CBR juga akan berubah. Jadi CBR tanah subgrade di musim hujan sangat berlainan dengan musim kemarau atau pada tanah yang basah dengan yang kering itu berbeda. Ya. Untuk tanah pasir, cara ini boleh-boleh saja sebab harga CBR tanah pasir hanya bergantung pada gamma dry-nya saja biasa. Makanya untuk pengujian alat CBR itu biasanya dilakukan pada saat kita selesai melakukan pemadatan untuk lapis fondasi ya. Tidak untuk tanah dasar atau subgrade-nya. Jadi dia lebih cocok kalau pada saat setelah kita melakukan pekerjaan penghamparan dan pemadatan lapis fondasi. Itu kita bisa menggunakan pengujian CBR di lapangan dengan menggunakan alat pengujian CBR itu yang diletakkan di bawah dump truck atau alat berat. Ya. Tetapi untuk subgrade jangan. Ya. Subgrade tidak bisa ya karena itu tadi tergantung karena pada kemudian dan suara itu berbeda untuk CBR-nya berbeda ya. Dengan mengambil contoh tanah asli ya undisturb dari lapangan kemudian dibawa ke laboratorium, disup dalam air, direndam dalam air, kemudian barulah CBR dilakukan pada contoh tanah asli tersebut ya. Nah ini yang tadi ya. Kalau tanahnya bukan tanah pasir itu metodenya seperti ini ya, diambil dulu, jadi dibawa ke lapangan. Terus untuk tes CBR laboratorium ya, jadi di lapangan juga ini di laboratorium ya. Baiknya menurut cara US Army of Engineer bisa diterangkan dahulu, tes 15 point dilakukan pada setiap jenis atau klasifikasi tanah yang sama. Jadi bila sepanjang suatu jalan raya diperlukan untuk dicari harga desain CBR, maka disarankan melakukan tes 15 point ya. Seperti berikut ya, lakukan tes metode 15 point untuk setiap jenis tanah yang ada sepanjang yang tersebut. Satu jenis tanah dites 15 titik, 15 sampel ya tadi ya, bukan 15 titik ya, tapi 15 sampel ya. Bila tanahnya sama terus ya sepanjang yang akan dites untuk berkilometer, maka untuk pengetesan metode 15 point dilakukan setiap 1,5 sampai 3 kilo. Ya. Jadi 15 sampai 30 kilo itu diambil satu sampel ya kalau memang tanahnya sama terus. Jenis tanahnya ya. Ini sama dengan untuk menyerupai tes CBR yang setiap 100 sampai 200 meter interval. Catatan, bila setiap tes CBR memerlukan tanah kurang lebih 7,5 kg untuk satu sampel ya, maka kalau kita melakukan 15 point method, di mana kita butuh 15 sampel, maka tinggal mengalihkan 15 kali 7,5. Itu kira-kira 110 kg tanah. Ya, yang harus dibawa ke lab untuk diuji 15 point method. Ya. Jadi Anda harus membawa karung goni ya, untuk mengambil tanah tersebut. Dibawa ke lab ya, tes lab CBR-nya. Untuk tes CBR ini dilakukanlah perhitungan dengan cara sederhana, di mana desain CBR sama dengan, nah ini tadi ya, penentuan desain CBR ya. Jadi desain CBR, harga CBR di mana 90% atau 75% sama atau lebih besar dari harga tersebut ya. Untuk CBR lab, tanah pasir secara statis sederhana 90% atau 75%. Nanti tergantung biasanya ini nanti tergantung ininya ya. Kita bisa menentukan kalau 90% berapa, 75% berapa. Nanti kita masukkan ke perhitungan ya. Ketemu tebal pekerasannya berapa. Nanti kalau kita sudah tahu tebal pekerasannya berapa, untuk 90% berapa, 75% berapa, berarti kita akan tahu biaya pembuatan pekerasan jalan tersebut habis berapa. Nah, dari situ nanti kita lihat anggarannya seberapa. Nah, biaya atau anggaran untuk pembangunan itu berapa cukup ya. Yang ideal memang 90% ya, itu yang karena itu yang memberikan kekuatan yang paling bagus ya, yang ideal. Tetapi kita tidak bisa
pakai ini ya, karena anggaran terbatas kita bisa pakai ini 5%. Untuk tanah clay itu metode menggunakan 15 point method ya untuk menentukan CPR desainnya. Ya ini anggaran terbatas dan jalannya kelas 2 dan 3 ya. Itu bisa juga menggunakan, jadi 75% itu bisa dipakai ya kalau memang anggaran untuk pembangunan jalannya terbatas dan jalannya itu hanya kelas 2 dan kelas 3 ya. Kelas 2 dan kelas 3 ini boleh dibilang sebagai kelas kota, kelas jalan perkotaan ya. Karena truk berat tidak ada yang lewat di situ. Paling besar truk itu lewat adalah yang ukuran kodusel 3/4 itu ya, yang kepalanya warnanya kuning. Ya, itu bisa menggunakan 75%. Tapi kalau untuk jalan arteri, disarankan pakai yang 90% ini. Ya. Nah, ini yang pengukuran di lapangan yang minggu lalu sempat saya sampaikan juga. Ya, jadi ini sebenarnya lebih cocoknya ini kalau untuk pengukuran setelah hasil pemadatan dari lapis fondasi. Ya. Karena di situ tanahnya adalah tanah ini ya. Biasanya untuk lapis fondasi itu pakai tanah-tanah agregat ya. Tanah-tanah agregat ya. Bukan tanah-tanah lempung. Ya, jadi yang cocok untuk menggunakan seperti ini, metode seperti ini. Nah, ini kalau kita di laboratorium ya, alatnya seperti ini. Minggu lalu sudah saya sampaikan juga ya. Kalau kita tes di laboratorium, tes di laboratorium, ya, alatnya seperti ini. Jadi ini ada sampel tanah yang akan dites. Ini piston, ini dongkrak, ini pistonnya di sini. Ini nanti kita putar, ini akan naik ke atas, ditahan oleh piston ini. Ya. Nah, gaya yang ada di gaya yang ada di piston penetrasi ini asalnya dari ini, roving ring, ya. Terus ada ininya, istilahnya ada semacam dial gauge-nya ya, yang menunjukkan gaya dari yang bekerja pada piston ini, yang ditransferkan ke roving ring ini. Nah, ini untuk analogi ini untuk pengukur ini ya, pengukur penurunan ya, penurunan dari tanah. Nah, ini ada catatan kecepatan penetrasi dari piston penetrasi itu adalah 0,05 inch per menit. Terus harga CPR didapat dari beban pada penetrasi 0,1 inch sama 0,2 inch ya. Tahu turun 0,1 inch sama 0,2 inch itu dari sini ya. Analogi di sini ya. Ini nanti kita ada dial gauge-nya dua, di sini ada dan di sini ada. Ini untuk mengukur kekuatan, yang ini untuk mengukur penurunan. Ya, penurunan yang diukur tidak hanya 0,1 inch saja, 0,1 inch atau 0,2 inch saja. Tetapi ada beberapa pengukuran ya, karena untuk mengontrol kecepatan dari penetrasi ini. Terus untuk harga CPR dinyatakan dalam proses. Nah, untuk pengukuran tanah dasar yang paling umum yang biasanya digunakan adalah menggunakan DCPT ya, Dynamic Cone Penetrometer Test ya, Dynamic Cone Penetrometer Test. Ya, singkatannya itu ya. Rabu minggu lalu saya sudah sampaikan ada link untuk DCPT tadi DCPT ya. Memang gambarnya tidak seperti ini. Ini adalah gambar yang alat lama yang sudah digunakan alatnya seperti ini ya. Jadi di sini untuk CPR-nya itu sampai kedalaman 90 cm ya di bawah tanah dasar, buka tanah dasar. Ya. Jadi pengujian dilakukan dengan cara menjatuhkan tiang pemberat sebesar 20 pound atau sekitar 9,07 kg. Ini ya. Ini pemberatnya. Ya, terus dijatuhkan di ketinggian 20 inch. 20 inch itu 50,8 cm ya. Jadi ini ya. Ini tingginya 50,8 cm. Ini dipegang, ditarik ke atas, dilepaskan. Dia akan menumbuk. Ini akan turun ke bawah. Ujung tiang berbentuk kerucut dengan luasan setengah square inch, ya, 1,61 cm persegi bersudut 30 derajat atau 60 derajat ya. Jadi ini konusnya, ujungnya ini sudutnya adalah 30 derajat atau 60 derajat. Jadi ada dua pilihan.
Ya. Ada dua macam, ada dua jenis untuk konusnya, ujungnya yang runcing ini. Nah, kalau sudah nanti kita buat grafiknya, ya, grafiknya nanti penetrabilitas skala penetrometer atau SPP, itu mudah atau tidaknya dan menyatakan penetrasi ke dalam suatu tanah dasar, dinyatakan dalam dengan ketumbukan, tahanan penetrasi skala SPR, yaitu surat fisik yang melakukan penetrasi dalam tanah dan dalam tumbukan per sentimeter, ya. SPR sama dengan 1/SPP, ya, ini korelasinya. Ini adalah saya nah, ini adalah uh, kalau kita plotkan ya penurunan dengan grafik penurunan dengan bukan ya. Nah, ini adalah kemiringan untuk menunjukkan nilai CPR ya. Ini CPR kalau grafiknya itu miringnya seperti ini, ya CPR-nya 1% dia cepat turun, istilahnya ya. Alat DCPT-nya. Kalau alat DCPT-nya susah turun, biasanya kurvanya akan cenderung seperti ini, landai. Kalau ini cepat turun, suram ya. Nah, ini ada dua grafik, 30 derajat dan 60 derajat. Ya. 30 derajat dan 60 derajat itu terkait dengan jenis ujungnya dari GPT tadi ya. Kalau ujungnya itu sudutnya runcingnya itu 30 derajat pakai grafik ini. Tapi kalau sudutnya runcingnya itu membentuk sudut 60 derajat pakai yang grafik. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah kedalaman penetrasi, ini kumulatif pukulan. Ya, jadi grafik ini adalah kumulatif pukulan sebelah sana, yang ini adalah penetrasi. Nah, ini contohnya 90 cm ya kedalaman. Ya, 90 cm. Nah, di sini kita melihat ya untuk kedalaman 0,1 sampai 40 cm itu CPR-nya 12 ya. Tapi kalau 40 sampai 50 CPR-nya 40. Terus yang seterusnya sampai kedalalan 80 ini CPR-nya adalah 6%. Ya. 6%. Jadi bagus, jadi 6% merupakan batas minimal suatu perkerasan. Itu bisa dijadikan sebagai tanah dasar untuk perkerasan jalan. Nah, ini ada satu lagi yang menggunakan untuk penentuan nilai CPR ya. Ini ada suatu grafik standar. Ini pakai caranya Australia ya, namanya dari Astra ya. Dari Nasra, jadi dia membuat template seperti ini ya. Jadi nanti, nah ini template yang ini tadi ya. Nah, ini template ini kita akan plotkan, kita masukkan ke dalam hasil pengukuran di lapangan. Ini pengukuran hasil di lapangan. Ini contoh hasil pengukuran di lapangan untuk ruas Poncopaka dengan titik pengambilan sampel titik 5 yang SPA-nya 28 plus 200, CPR-nya adalah 6% ya kalau di sini ya. Nah, di sini kita coba plotkan ya. Dia akan masuk. Nah, dia akan berhenti. Dia berhenti masuk itu posisi di mana? Nah, kalau kita lihat ya, ini masuk, dia akan berhenti di sini karena ujungnya yang atas itu sudah sini ya. Nah, ini sudah nggak bisa masuk. Seumpama ini di atasnya ini masih bisa diteruskan. Mungkin tingginya di sini. Nah, ini CPR-nya ada CPR 5%. Ya. Ini ya 5%. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk menentukan CPR desain ya. CPR desain tadi yang kita kan kalau kita mengukur kilometer tanah jalan ya. Kita mengukur nilai CPR suatu jalan yang panjangnya 5 kilo, rencana jalan ya, karena belum jadi ya. 5 kilo di mana nanti pengambilan sampelnya ada 100 meter per satu sampel per 1 meteran, dan berarti ada 50 sampel. Nah, sekarang kita menentukan berapakah nilai CPR yang mewakili dari 50 sampel tersebut.
Nah, di sini prosedurnya pertama adalah tentukan nilai CPR terendah. Terus berikutnya adalah tentukan berapa banyak nilai CPR yang sama atau lebih besar, dan disusun berdasarkan tabel laris mulai terkecil sampai yang terbesar. Angka terbanyak dinilai 100%, yang lain merupakan persentase dari 100%. Ya. Dibuat grafik hubungan antara ada CPR dan persentase tersebut, dan nantinya nilai CPR segmen adalah nilai pada sama, 90% sama atau lebih besar ya. Nah, lebih jelasnya adalah seperti ini. Nah ini ya, ini contohnya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sampel ya. 8 sampel hasil pengukuran CPR terhadap suatu ruas jalan. Tadi langkah pertama adalah kita mengurutkan dari yang terkecil. Ya. Ini 8 sampel, kita urutkan dari yang terkecil, ya titik 1 sampai 8. Ini nilainya dari titik 1 sampai 8. Titik 1 CPR-nya 2%, titik 2 3%, titik 3 4%, titik oh maaf ini bukan titiknya ini ininya ya pengurutannya ya. Kalau kita tidak ada informasi mengenai titiknya ya. Ini pengurutannya berdasarkan yang terkecil ya. 1 2%, 3%, 4 4 4 4 6 8. Dengan yang di sini ya. Ini sudah ya diurutkan ya. Selanjutnya adalah menghitung jumlah nilai CPR yang sama atau lebih besar dari nilai CPR yang ada. Di sini kalau kita melihat ya data di sini ya atau di sini ya. Di sini keluar nilai CPR-nya itu ada 2, 3, 4, 6 dan 8. Ya, ada berapa ya? 2, 3, 4, 6. Ada 5 macam nilai. 2, 3, 4, 6, 8. Ya. Nilai CBR yang sama atau lebih besar dari 2 itu ada berapa? Berarti 2 itu sendiri plus yang lebih besar dari 2, yakni ya 8 total ya. Ya. Tapi nilai yang sama dan lebih besar dari 2 itu ada berapa? 8. Berarti ya 2, 3, 4, 4, 4, 4 ini. Terus berikutnya, berapakah nilai CBR yang sama atau lebih besar dari 3? 3 berarti juga dihitung ya. Berarti 2 tidak dihitung. Ya, berarti 3, 4, 4, 4, 4, 8, 7 nilainya. Jumlahnya nilai CBR. Berikutnya yang 4. 4 ini sama atau lebih besar dari 4. Berarti mulai 4 ini yang dihitung ya. 2, 3 tidak. Berarti ada 6. Terus nilai CBR sama atau lebih besar dari 6, ya berarti yang kita hitung hanya mulai dari 6. Dan di sini hanya ada 2, 6, dan 8. 2. Dan ini sama atau lebih besar, 8, ada hanya 1. Nah, berikutnya kita persentasekan terhadap data total. Data total ada 8. Sama atau lebih besar dari 2, tadi ada jumlahnya ada 8, 8 per 8, 1% ada 100. Sama atau lebih besar 3, ada 7, 7 per 8, 87,5%. 6, yang untuk nilai CBR 4 itu adalah sama atau lebih besarnya adalah jumlahnya adalah 6. 6 per 8 kalau 100%, 5%. Terus nilai CBR berapa ini? Nilai CBR 6 ya, sorry, 4 tadi ya. Yang ini 6. 6 ini sama atau lebih besarnya adalah 2 ya, 2 per 8, 25%. Terus yang nilai CBR sama atau lebih besar 8, 41, 1 per 8, kalikan 100%, 12,5%. Selanjutnya kita plot ya. Jadi ini diplot di dalam grafik yang bawah ini nilai CBR, yang ini ada prosenternya sama atau lebih besar. Jadi kalau 2 gandengannya adalah 100%. 2 100%. 3 gandengannya 87,5. Ya, 87,5 di sini ya. 3 itu maaf, 3 juga 4 itu 75% ya. 4 75%. 6 itu 25%. Dan 8 itu adalah 12,5%. Nah, itu kita buat grafiknya. Nah, tadi ada semacam panduan ya. Nanti CBR desain itu 90% sama atau lebih besar, atau 75% sama atau lebih besar. Kalau kita ambil 90% sama atau lebih besar, maka kita dapatkan 20% di sini. Nah, 90% kita dapatkan di sini, tarik garis horizontal ke kanan sampai menyentuh grafik ya, yang hubungan tadi. Kalau sudah kita tarik vertikal ke bawah, nanti akan ketemu CBR desainnya segmen tersebut itu adalah 2,9. Nah, ini adalah nanti yang dipakai
pada saat kita merencanakan bebal kekerasan. CBR segmennya berapa dari suatu segmen ruas jalan. Ya. Kalau 75% itu berapa nilainya? 75% ya sama 75% di sini. Kita tarik horizontal ke kanan sampai ke grafik biru ini. Nah, di situ kita tarik ke bawah. Ketemunya 4%. Jadi kalau kita bandingkan ya 90% sama 75%, maka nilai yang CBR-nya yang paling kecil adalah 2,9%. Nah, memang logikanya seperti itu. Biasanya 90% itu akan memberikan nilai CBR desain lebih kecil dibandingkan 75%. Karena nantinya kalau ketemu CBR yang kecil, maka nanti pada perhitungan tebal fondasi itu akan lebih besar ya. Semuanya mestinya ya. Tebal fondasi, lepas fondasi dan surface itu akan ketemunya biasanya itu akan lebih besar bila dibanding CBR-nya yang 4% nantinya. Nanti akan kita coba ya di perhitungan tebal kekerasan. Nah, ini contoh akibat daya dukung tanah dasar yang tidak kuat ya dan tebal kekerasan yang kurang. Biasanya seperti ini ya, lapis permukaannya akan ambles. Jadi nanti yang terpenting adalah pada saat Anda menghitung ini ya, lapis permukaan itu yang data yang kita perhitungkan benar-benar sudah tepat ya. Karena kalau datanya sendiri kurang tepat, perhitungannya pasti akan keliru juga nantinya. Dan itu nanti akan berdampak pada tebal kekerasan hasil perhitungan kita. Nah, ini adalah cara memperbesar nilai CBR pada bahan fondasi jalan ya. Nah, di sini kalau kita melihat ya, ini ada sebuah roda kendaraan ban ya, mendapatkan tekanan P. P ini adalah sebenarnya dari berat kendaraan. Berat kendaraan itu biasanya terdiri dari dua ya, berat kosong sama berat muatan. Terus untuk di bawahnya ya, di bawahnya ini selain lapis di sini tidak ada lapisan permukaan ya, surface-nya tidak ada. Di sini untuk perkerasannya hanya lapis fondasi dan subgrade. Ya, lapis fondasi dan subgrade. Untuk subgrade ya, ketiga ini adalah sama, CBR-nya adalah 5% ya. Sama ya. Kiri, tengah, kanan 5%. Tetapi lapis fondasinya berbeda CBR-nya. Yang kiri 15%, yang tengah 50%, dan yang kanan adalah 100%. Nah, ini akan kita lihat nantinya tegangannya terjadi itu seperti apa ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan ya, kalau nantinya tegangan yang terjadi pada suatu lapis kekerasan itu bentuknya adalah trapesium. Semakin tebal ini semakin ininya juga semakin kecil ya. Tetapi di sini tebalnya sama nantinya. Yang berbeda adalah CBR. Jadi CBR subgrade sama, lapis fondasi ketebalannya sama, tapi nilai CBR-nya berbeda. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri dulu ada beban P. P ini nanti akan ditahan oleh CBR 15% dulu. Setelah itu baru sampai ke subgrade CBR 5%. Yang terjadi adalah tegangan yang terjadi akibat P itu melebihi tegangan izin dari subgrade. Ya. Ini adalah tegangan izin dari subgrade yang putus-putus ini. Yang putus-putusnya tegangan subgrade. Jadi berarti perkerasan yang sebelah kiri ini tebal konstruksi ya, bukan tebal ya. Konstruksi perkerasan yang sebelah kiri ini tidak mampu menahan beban P. Ya, karena gaya atau tegangan yang terjadi itu melebihi tegangan izin dari subgrade. Ya. Terus yang di tengah oke, CBR diganti dengan CBR 50. CBR 50 ini menggantinya itu adalah misalkan kita ganti materialnya ya. Material dari lapis fondasi yang awalnya CBR-nya 15%,
kita ganti material lapis fondasinya dengan material dengan nilai CBR-nya adalah 50%. Ya. Nah, di sini kalau tegangan P-nya sama, ya, daya P-nya ini sama. Nah, kalau dilihat di sini gambar grafik tegangan, nah ini ternyata gaya tegangan yang terjadi pada lapis tanah dasar adalah pas sama dengan tegangan izin dari tanah dasar. Ya, nah ini sudah sama ya, tegangan P, gaya P yang diterima oleh lapis fondasi dengan nilai CBR 50% ya dengan tebal sekian, itu ternyata tegangan yang terjadi sama dengan tegangan izin dari subgrid. Ya, jadi ini pas. Nah, untuk aman lagi, ganti material yang nilai CBR-nya adalah 100. Ya. Nah, kalau CBR-nya 100, di sini berarti kita melihat gaya yang terjadi ya pada lapis tanah dasar itu di atasnya tegangan izin. Lebih kecil lah istilahnya, ini dari tegangan izin. Maka ya aman. P-nya sama ini ya. Ini P-nya sama ya. Kiri, tengah, kanan sama besarnya. Jadi kesimpulan dari tiga macam ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memperkuat konstruksi suatu jalan itu kita bisa mengganti tanah lapis fondasi itu dengan nilai CBR yang lebih bagus. Ya. Jadi di sini CBR subgridnya sama ya, CBR subgridnya sama, lapis fondasinya ini tebalnya sama, tebal lapis fondasinya ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3 ini tebalnya kan sama, tingginya sama ya ini ya. Ya. Nah, untuk memperkuat konstruksinya itu kita ganti tanah dengan CBR yang lebih bagus. Yang awalnya 15%, ya, kita ganti 50%, kita naikkan lagi 1%. Sebenarnya bukan hanya mengganti tanah ya, itu kita bisa memadatkan ya. Ya, kalau kita melihat ini kan kondisinya masih loose ya, belum padat. Ini agak padat, ini yang lebih padat. Itu bisa. Ya, jadi ini merupakan komoditi ya nantinya kalau ada di lapangan. Itu bisa ya, kita ganti tanah atau kita lebih padatkan untuk bisa mencapai CBR-nya lebih bagus dari yang kondisi awal. Terus yang kedua ini P-nya sama besar nantinya ya. Lapis fondasinya CBR-nya sama, tingginya juga sama atau tebal lapis fondasinya sama. Tapi kalau kita lihat di sini yang dirubah adalah subgrid-nya. Ya, subgrid-nya ini kalau yang di sebelah sini adalah 5%. Ya. 5% ini di sini nanti tegangan yang terjadi melebihi dari tegangan izin dari subgrid. Nah, di sini untuk yang tengah CBR-nya diganti yang lebih tanah dasarnya diganti dengan tanah dasar yang kekuatan atau daya dukung tanah dasarnya lebih bagus ya, CBR 15%. Nah, yang terjadi tegangan izinnya turun. Ya. Turun geser ke bawah, kalau geser ke bawah di sini tambah besar istilahnya ya. Tetapi tegangan yang terjadi pada tanah dasar sama karena P-nya sama, CBR dari lapis fondasi sama. Ya, P-nya sama, CBR lapis fondasi sama, tebalnya juga sama. Maka grafik tegangan yang terjadi itu sama. Ya. Di sini yang membedakan adalah tegangan izinnya bergeser agak ke bawah karena mengalami perubahan material dari tanah dasar ya dengan nilai CBR yang lebih bagus ya. 5%, 15%, 30%. Dengan mengganti CBR dengan mengganti tanah dasar dengan nilai CBR yang lebih bagus, kita akan meningkatkan tegangan izin dari tanah dasar. Ya, bentuk perubahan tegangan izinnya di sini adalah yang garis putus-putus ini geser ke bawah. Terus yang ketiga ini beban otomatis sama ya, beban P sama, CBR tanah dasarnya sama,
CBR lapis pondasinya sama, cuma yang membedakan itu adalah tebal lapisannya. Ya. Jadi kalau CBR tanah dasar sama, maka garis posisinya tidak berubah, sama terus posisinya. Ya. CBR-nya sama, tetapi tebalnya berbeda. Nah, minggu lalu kita ini ya berbentuk trapesium ya, jadi semakin tinggi nanti luasan bidang kontaknya yang diterima di sini akan semakin besar. Jadinya tegangan yang terjadi akan bergeser. Semula di sini dia melebihi tegangan izin dari subgrade, ini dinaikkan di sini tebalnya ditambahi buat dibuat lebih tebal, maka tegangan yang terjadi pada tanah dasar bergeser naik ke atas sama dengan tegangan izin dari tanah dasar. Nah di sini dibuat lebih tebal lagi ya, sehingga tegangan yang terjadi pada tanah dasar di atasnya atau lebih kecil dari tegangan izin. Ini ya, betul-betul tegangan. Ini aman. Ya, itu tadi yang ketiga, bagaimana kita istilahnya memperbaiki konstruksi jalan kita ya. Jadi simulasinya ada seperti ini gambarannya. Nanti kalau Anda di lapangan, Anda ketemu kasus seperti ini, Anda bisa mencoba seperti ini ya. Nah, nanti akan diikuti dengan perhitungan yang lebih ilmiah ya, karena di sini kan adalah gambaran ya. Gambaran kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki konstruksi suatu jalan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Kalau ada yang bertanya. Berarti untuk mempertebal pondasi jalan dan untuk meningkatkan CBR dari pondasi jalan, efeknya sama ya Pak ya? Mempertebal, ya sama Mas. Seperti ini toh, yang kedua, pertama yang ketiga ya, sama ketiga ya, sama Mas. Dampaknya sama. Ya, jadi dia mengurangi tegangan yang terjadi pada subgrade dengan cara mengganti atau memadatkan lapis pondasi untuk mencapai CBR yang lebih tinggi, atau CBR-nya sama cuma tebalnya dibuat lebih besar. Jadi sama Mas samanya. Mana? Pertanyaan lagi? Baik Pak, cukup Pak, terima kasih. Yo. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, oh ya sebentar, saya ke ini dulu ya, perhitungan CBR ya. Ini adalah contoh ya, bagaimana kita nanti menentukan CBR 0,1 sama 0,2 ini. Minggu lalu kan saya sampaikan kalau ada 0,1, 0,2 inch ya, mana yang akan dipakai, yang sebenarnya yang ideal ya, bukan yang ideal ya, yang sebenarnya aturannya ya, yang sudah ditetapkan oleh ASTO itu yang mestinya 0,1 itu memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan 0,2. Tapi kalau kenyataan di lapangan, apabila Anda mengukur 0,1 lebih kecil dari 0,2, maka langkah selanjutnya adalah Anda menggunakan alasnya ya. Jadi yang pertama yang di tes itu yang atas, nanti Anda balik sampelnya tadi, Anda tes yang bagian bawahnya, Anda tes kalau hasil pengetesan 0,1 lebih besar dari 0,2 yang alasnya, maka yang dipakai adalah 0,1 bawah. Tetapi kalau ternyata 0,2 bawah itu lebih besar daripada 0,1 bawah, maka yang dipakai nanti adalah rata-rata 0,2 atas dengan 0,2 bawah. Ya. Nah, untuk nanti pelaksanaan ya, prosesnya ya, ini adalah contoh tunjukkan lembar untuk pengujian contoh ketiga. Nah, ini adalah form ya, sudah kelihatan ya formnya ya. Oke, sudah kelihatan ya form untuk pengetesan CBR ya. Sudah, ini adalah form ya, form untuk pengetesan CBR
di laboratorium. Ya, jadi ini untuk pembacaan penurunan ya. Jadi nanti dibaca di sini berapa ya angkanya setiap penurunan ya, ya atas bawah kita saatnya hanya atas saja ya, bawah itu diperlukan kalau ternyata 0,2 lebih besar dari 0,1 ya. Tapi kalau nanti Anda praktikum itu yang dipakai adalah dua-duanya atas dan bawah. Nah, nanti ini menjadi Anda pada waktu asistensi pasti akan ditanya mana yang dipakai ya, atas atau bawah, 0,1 atau 0,1 atau 0,2 atas atau bawah. Nanti Anda praktikum ini yang dicatat. Ya, ini yang dicatat. Nah, untuk mengetahui beban nanti Anda kalikan dengan kalibrasi profil ring ini 0,28. Atas bawah ini dikalikan dengan angka 7,28. Ini bacaan jarumnya itu ya. Nah, nanti yang Anda pakai, Anda gambar grafik dulu, setelah itu, nah ini ya. Ini misalkan, saya lanjut ke sheet 2, ini hasil pengukuran di lapangan, di laboratorium ya, dari pembacaan alogi. Alogi itu, bentar ya, saya kopikan dulu. Alat sebenarnya kelihatan ya, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Nah ini ya, oke, ini yang pembacaan alogi itu yang di sini mas ya, di mana? Kursornya kelihatan kursor saya ya. Terlihat, Pak. Nah, alogi ini ya, yang ini yang dicatat di sini ya, di atas sama bawah ini ya. Nah itu nanti untuk mengetahui bebannya sesungguhnya ini ya, nanti ini diisi dengan mengalihkan dua kolom ini dengan angka 7,28 kalibrasi profil ring ini. Nah kalau dikalikan nanti hasilnya seperti ini. Nah ini. Ya. Nanti grafiknya adalah seperti ini. Nah ini ya. Ini yang bawah itu ini ya penurunan pakai ini. Sedangkan untuk yang atas dan bawah ini. Yang atas itu, yang atas yang warna magenta ya, pink itu ya. Yang bawah ini yang warna biru. Bentuk grafiknya nanti kalau diplotkan angka ini, hubungan dengan penurunan adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan 0,1 sama 0,2 in ya. Anda tidak boleh langsung menggunakan ini ya, hati ya. 0,1 in ketemu yang atas ini ya. 0,2 in ketemu ini. Ini gaya yang dibutuhkan ya. Nanti ini belum CBR ya, nanti akan dikalikan di sini ya. Ini ya, tadi ya. Atas bawah kita di sini. Nah, ini ya. Nah, ini yang nanti terpakainya sepertinya. Nah, ini. Yang atas kan tadi yang pink ya. Yang atas yang pink. Nah, kita tidak boleh menggunakan grafik langsung yang pink ini ya. Anda harus membuat trend line dulu ya. Trend line dulu, garis apa istilahnya ya. Garis regresi, garis trend line datanya ya. Trend line datanya dari sini ya. Nah, seperti ini. Yang pink itu jadinya seperti ini nanti. Kalau kita bikin, jadi ini nggak boleh kayak ini. Ini harus lurus ke sana. Begitu juga yang ini. Ini juga. Ini kebetulan grafiknya bentuknya seperti ini ya. Agak berbentuk S ya.
grafik seharusnya bentuknya set gini, curam, habis itu melandai. Itu juga nantinya harus Anda sesuaikan ya. Jadi di sini ada catatan ya, jangan lupa mengkoreksi grafik CBR ya. Bila kurva CBR menunjukkan kondisi setting error, kesalahan pada letak kedudukan piston pada awal kurvanya ini ya, kejadiannya itu ini. Sehingga bentuknya S ya. Sehingga ini nanti Anda geser ya. Nolnya ini bukan di sini ya, penurunannya itu nanti Anda geser ya. Jadi kalau yang atas bisa langsung dipakai ya, misalkan yang atas itu nanti Anda menentukan 0,1 inch sama 0,2 inch ya. Jadi yang atas pakai yang biru ini ya. Biru ini. Ini yang untuk 0,1 inch, kebetulan ini. Ini 0,2 inch. Anda tarik ke sana. 0,1 inch atas adalah 2000. Ini ya, ini angkanya 2000. Yang 0,2 inch atas ketemunya 2750. Kalau kita hitung ya CBR 0,1 inch atas itu adalah 66 ya, 60%. Kalau yang 0,2 atas itu ketemunya adalah 61,11. Ya, 0,111. Ya, yang atas ada pertanyaan dulu yang atas. Kenapa ketemu angkanya ini? Ada pertanyaan. Jelas ya. Jadi Anda jangan memakai angka yang di sini. Kalau angka yang di sini 0,1 atas itu ada 2184. Ya. Yang 0,2 itu adalah 2548. Ya. Jadi Anda jangan pakai angka yang ini. Anda pakai angka hasil untuk istilahnya ini adalah untuk menghaluskan ya, menghaluskan grafik. Karena grafiknya pakai ini, yang hitam ini. Jadi dia curam di awal, setelah itu akan landai. Karena ini kan kalau grafik aslinya, kalau kita plot ini, itu adanya begini ada. Nah ini yang harus diluruskan ya. Dan nanti yang dipakai yang hasil trend line-nya. Oke, yang atas sudah, sekarang kita yang ke bawah. Ya. Ke bawah pun grafiknya seharusnya bentuknya gini, curam dulu, habis itu landai. Ya. Kalau kita lihat, ini ada landainya dulu, baru curam. Nah, ini yang harus dikoreksi. Koreksinya yang ada di sini ya, ini sudah ada peringatan. Jangan lupa mengkoreksi grafik CBR-nya ya. Bila kurva CBR menunjukkan kondisi setting error. Ya, ini kesalahan pada letak kedudukan piston pada awal kurvanya. Nah, nantinya koreksinya itu gini. Yang lurus kita tarik ya. Saya zoom ya. Nah ini kan dia gini ya. Nah ini nanti kita tarik lurus ini, tarik ke bawah. Terus sampai motong 0. Ya, 0 di sini ya. Nah ini nanti penurunan 0 itu bukan di sini, tetapi di sini. Kita geser. Otomatis penurunan 0,1 itu juga kita geser sebelah sini. Ya. Karena ini jaraknya sama. Ya. Jadi jaraknya ini ya, sebentar. Saya kasih gambaran ya. Ini jaraknya sama. Nanti dengan ini. Nah, ini ya. Jadi ini sama. Jadi nolnya bukan di sini, tapi di sini. Karena ini ada koreksi terhadap setting error tadi. Putus-putus ini Mas ya, Mbak. Ini nolnya di sini, otomatis 0,1 geser di sini, 0,2 geser di sini, bukan di sini lagi. Ya, berarti nanti 0,1 tarik ke atas sampai menyentuh grafik ini, yang grafik untuk menghaluskan ini, tarik ke sana. Ketemunya adalah 1.500 ya. Ya, 1.500. Yang 0,2 sana ke atas sampai menyentuh grafik ini, grafik yang bawah, bacaan bawah. Setelah itu ditarik horizontal ke kiri, ketemunya adalah 2064. Nah, ini ketemunya untuk 0,1 bawah 50%, 0,2 bawah adalah 57,78%. Nah, CBR desainnya berapa? Nah, ini nanti
Kita kembalikan ke aturan tadi ya. Kalau dilihat di sini, yang prioritas yang atas dulu ya. Kita lihat atas dulu, 0,1 is sama 0,2 is lebih besar mana. Ternyata 0,1 is yang lebih besar dari 0,2, maka kita bisa langsung menggunakan nilai CPR-nya untuk hasil pengetesan di sini adalah 66,67. Ya. Nah, nanti kalau di sini 0,1 lebih besar dari 0,2, 0,1 lebih kecil dari 0,2, maka kita lihat yang bawah. Kalau bawahnya 0,1 lebih besar dari 0,2, kita pakai 0,1 bawah. Tetapi kalau ternyata 0,2 bawah lebih besar, maka kita pakai rata-rata 0,2 atas dengan 0,2 bawah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk mengenai kondisi setting error itu ditandai dengan awal dari permulaan di titik 0 itu melandai dulu atau seperti apa Pak? Dan apakah setting error itu hanya sering terjadi di bagian kondisi bawah atau kondisi atas bisa terjadi Pak? Nah, itu tergantung ya Pak, tergantung hasil pengukuran ya. Bisa jadi tergantung kejadian di atas, bisa juga di bawah. Kita tidak tahu. Ini contoh soalnya memang kejadiannya pas di bawah. Ya. Jadi dia gini, ini kan kejadian itu namanya shifting error kan dia ada permasalahan di dudukan piston, letak dudukan pistonnya ya. Bisa jadi pistonnya pada waktu pengetesan ini ya, saya ambil grafik tadi. Nah ini ya, saya copy dulu, saya cek ke sini. Nah pada saat pengetesan di sini ya, pistonnya itu bisa jadi dia kena batu, ya, kena batu kan keras ya. Kalau kena keras dia grafiknya ini akan melandai, ya, akan melandai grafiknya ini. Kalau kena batu. Seharusnya bentuknya adalah seperti ini, yang bacaan atas ini. Dia curam begini, habis itu landai. Nah, makanya untuk koreksinya, ini dihilangkan, yang landai ini. Dihilangkan, jadi kita tarik yang dari yang curam ini, lurus ini. Mengikuti kemiringannya, mengikuti ada yang curam. Nah, itu nanti yang berpotongan di 0, penurunan 0, itu yang jadi titik 0-nya. Geser deh, istilahnya titik 0-nya. Nanti besaran untuk menggesernya sama dengan skalanya sama dengan di sini, yang sesungguhnya. Misalkan 0 sampai 0,1 ini, maka dia digeser, ya. Ya, saya sedikit dulu. Saya tebal. Ya, ini ya 0 sampai 0,1 gini. Nah, ini nanti kita geser juga. Nah, kita geser juga. Nah, nanti gesernya sebelah sini, 0,1-nya yang baru setelah dikoreksi terhadap shifting error. Seperti itu. Untuk kejadian bisa atas, bisa bawah ya. Kebetulan saya kasih contohnya ada di bawah. Ya. Seperti itu. Gimana? Ya baik Pak, dimengerti Pak. Mungkin ini contoh CBR-nya apakah kita bisa mendapatkan Excel-nya Pak ya untuk pembelajaran? Boleh, nanti coba saya indikan ya. Saya ini apa? Kebetulan belum saya masukkan di ini ya, belum di My Classroom, nanti saya masukkan di My Classroom. Apa-apa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya lanjut ke materi berikutnya ya. Ini ininya ya, salah satu material dari penyusun untuk lapis perkerasan ya, lapis permukaan ya. Lapis permukaan di sini kalau kita menggunakan perkerasan lentur ya, hot mix ya. Karena kita tahu hot mix itu merupakan campuran antara agregat kasar, agregat halus, dan aspal. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan materi tentang agregatnya dulu ya. Nah, dari sebelumnya kita belajar mengenai subgrade dengan nilai CBR-nya, bagaimana mengukurnya. Setelah ini kita akan belajar mengenai material dari penyusun lapis permukaan aspal atau hot mix-nya ya. Di sini nanti yang pertama adalah agregatnya terlebih dahulu ya.
Nanti setelah itu kita akan bahas dengan yang lainnya, yakni aspal ya. Jadi yang pertama adalah agregat dahulu. Oke, saya share materinya. Nah ini ya, ini dari material apa? Mineral agregatnya. Jadi sebelum agregat itu bisa digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan campuran aspal panas atau hot mix, maka agregat itu harus diuji dulu, ya, diuji dulu agar memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat agar agregat tersebut bisa digunakan sebagai bahan campuran di sini ada size and grading ya, ukuran dan gradasi. Ya, nanti di sini nanti pada saat laboratorium Anda melakukan praktikum laboratorium, Anda juga akan melakukan pengujian size and grading ya. Size and grading itu paling sederhananya adalah Anda melakukan tes ayakan pada agregat ya, material agregat yang akan digunakan sebagai bahan campuran perparasan jalan. Nah, di situ ayakan itu selanjutnya akan kita buat grafik gradasi nantinya hasil dari ayakan kita. Jadi ini nanti material dari material dari bahan lapis permukaan campuran aspal panas ya. Jadi bukan fondasi ya, lapis fondasinya ya. Ini lebih ke lapis permukaan yang atas sendiri untuk hot mix-nya sendiri. Terus mineral agregat syarat berikutnya adalah kebersihan ya. Jadi agregat yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan aspal beton ya, hot mix itu harus bersih ya. Harus bersih kenapa? Karena agregat kalau kotor itu tidak bisa, aspal itu tidak bisa melekat ya. Aspal itu tidak bisa melekat. Jadi sehingga nantinya tidak bisa menyatu. Jadi kenapa pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan ya, ketika kita mau menghampar lapis permukaan, lapis fondasi itu mesti dibersihkan dulu ya, disemprot dengan kompresor. Ya, debu-debunya itu dibersihkan. Ya, harapannya nanti dikasih prime coat dulu ya, lapis permukaan itu ya untuk melekatkan antara lapis fondasi dengan lapis permukaan aspal panas atau hot mix ya, agar melekat. Ya, jadi di situ agregat itu harus bersih ya, bersih dari debu. Terus yang kedua adalah toughness, kekuatan atau kekerasan. Ya. Nah, nanti untuk praktikum Anda juga melakukan pengujian terhadap kekuatan dari material mineral agregat ini yang akan menjadi sebagai bahan campuran aspal beton, hot mix ya, itu diuji kekuatan atau kekerasannya. Nah, untuk pengujiannya kalau Anda melakukan praktikum nanti dengan tes abrasi ya, tes abrasi dengan menggunakan mesin Los Angeles. Ya, Anda mesti sudah pernah melakukan pada saat Anda praktikum beton ya, Anda juga melakukan tes abrasi ya. Jadi Anda menguji material yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan beton, itu kan syaratnya juga tidak boleh rapuh ya, harus kuat, harus keras sama seperti di perparasan jalan. Ya, lapisan permukaan perparasan jalan itu juga harus kuat dan keras sehingga harus diuji dengan tes abrasi dengan mesin Los Angeles. Ya. Nah, mesin Los Angeles nanti diuji, syaratnya material yang hancur tidak boleh lebih dari 40% berat awalnya saat belum diuji. Ya, material yang hancur. Material yang hancur itu adalah material yang lolos nomor ayakan, saya lupa ya, 8 ya kalau nggak salah. Yang lolos ayakan nomor 8 tidak boleh lebih dari 4%. Oke, berikutnya adalah partikel tekstur ya, bentuk dan kondisi partikel. Ini sebenarnya ada pengujiannya, tetapi Anda tidak lakukan pada waktu praktikum nantinya ya. Di situ ada pengujian terhadap ukuran bentuknya ya, bentuk partikel. Selama ini untuk partikel agregat sendiri ada dua macam ya yang umumnya kita
ketahui, yakni bentuknya yang agregat yang berbentuk sudut, ya, sama berbentuk bundar, ya, bundar. Semuanya mempunyai plus minus ya. Kalau yang sudut itu bagus untuk pengunci ya, sehingga harapannya pada saat dipadatkan, setelah dipadatkan di jalan itu ya, di lapangan itu tidak mudah terlepas agregatnya. Nah, untuk yang berbentuk bundar itu kelebihannya itu adalah dia bagus untuk mempercepat pemadatan, bagus untuk semuanya ada bisa harus digunakan ya, sama. Terus selanjutnya adalah absorption ya, penyerapan dari agregat itu. Ya. Agregat yang baik itu tidak boleh istilahnya absorpsinya terlalu besar. Ada batasannya. Ya, absorpsinya harus berapa persen. Itu nanti Anda juga melakukan praktikum di lapangan untuk menghitung tingkat absorpsi dari agregat. Ya. Karena kenapa kok dibatasi absorpsinya? Absorpsinya dibatasi kenapa? Karena ya, kalau absorpsinya terlalu besar, dia akan menyerap aspalnya juga terlalu besar pula. Ya. Kalau menyerap aspalnya terlalu besar pula, itu nanti ya itu tadi dampaknya bisa kalau di jalan itu kan ada istilah yang bleeding. Itu bisa nanti terjadi bleeding. Kalau di bleeding, kalau dalam bahasa bleeding itu kalau kita ke Google Translate itu artinya pendarahan. Tapi di sini kalau di istilah perkerasan jalan, pendarahan di sini itu adalah aspalnya berlebih. Ya, aspalnya berlebih karena salah satunya adalah absorpsi dari mineral agregatnya terlalu besar. Ya. Aspalnya bleeding, kalau aspalnya bleeding berlebih itu biasanya akan membuat lapisan permukaan perkerasan jalan tidak rata. Itu kejadiannya nanti dalam jangka waktu yang tidak segera ya, tidak setelah pemadatan. Nanti kalau sudah dilewati lalu lintas kendaraan itu akan muncul biasanya. Ya, akan muncul. Itu dampak yang pertama, absorpsinya terlalu besar. Dampak yang kedua itu kalau absorpsinya terlalu besar, agregat itu menyerap aspal terlalu banyak, itu akan boros aspal ya. Kalau sudah boros aspal itu otomatis biayanya juga ikut bertambah ya. Terus yang terakhir ya, yang keenam itu adalah affinity for aspal, sifat suka atau tidaknya terhadap aspal. Itu adalah parameter mineral agregat yang harus diperhatikan. Batu yang baik itu yang suka terhadap aspal. Kalau tidak suka terhadap aspal nanti tidak bisa lengket dengan aspalnya, ya. Kalau sudah tidak bisa lengket, nanti tidak bisa menyatu, tidak padat pada saat dipadatkan di lapangan. Ya. Jadi itu berkaitan dengan yang di atasnya tadi ya, absorpsinya. Absorpsi itu juga sama ya, aspal, tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Kalau yang di atas tadi absorpsinya. Sebenarnya itu syarat agregat itu harus mau ya, suka atau terhadap aspal, tetapi tidak boleh suka sekali itu absorpsinya terlalu besar. Dampaknya nanti seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama mengenai gradasi ya. Gradasi itu kita mengenal 3 jenis, ini ada 4 jenis ya. Ini ada gambaran 4 jenis gradasi dari sebuah agregat yang nantinya menjadi bahan dari lapis permukaan ya, beton aspal atau hot mix nantinya ya. Jadi yang pertama itu yang biru, yang warna biru itu adalah ya, adalah dense gradation ya. Dense gradation ini ya. Gradasi padat gradation ya, atau bisa juga biasanya dinamakan well graded, gradasi baik. Nah, ini yang paling bagus gradasi dari agregat yang akan dijadikan material campuran lapis permukaan beton aspal. Itu yang paling bagus. Terus yang kedua ada uniform yang warna merah ya. Merah ini uniform. Kalau lihat bahasanya uniform itu kan seragam. Jadi di sini agregat itu ukurannya seragam. Ya. Agregat itu ukurannya seragam. Tandanya seragam itu apa? Ini bentuknya adalah vertikal. Grafiknya ini bentuknya vertikal. Seragam itu artinya ada satu jenis
ukuran agregat yang dominan. Ya, jadi di sini grafiknya ini kan persen lolos ya, persen passing sama ukuran agregat. Ukuran agregat sama persen lolos. Jadi kalau dilihat di sini ada satu jenis agregat yang persentasenya besar. Ya, kalau kita ambil sampel 5 kg dari agregat kita tes ayakan ya, ternyata ada satu ukuran yang ukurannya nilainya besar persentasenya. Ya. Jadinya dia namanya uniform. Ya. Nanti lawannya uniform itu ya merah dan biru ini sama sebenarnya ya. Uniform sama open graded ini sama. Ya. Cenderung karakteristiknya sama, hanya satu jenis ukuran. Ya. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu ada gap gradation. Gap gradation itu berarti ada satu ukuran agregat itu hilang. Ciri khasnya itu bentuknya adalah horizontal, yang berbeda dengan yang kedua, yang ketiga. Kedua, ketiga cenderungnya vertikal ya. Yang hijau ini cenderungnya horizontal. Red, itu ya, kalau Anda melihat ya. Miring, horizontal, miring. Kalau yang ini, miring, cenderung lurus, vertikal, ini juga. Nah, itu yang harus Anda pegang ya. Yang bagus, yang biru ini. Yang cenderung lurus, vertikal, ya, ini horizontal, itu yang kurang bagus. Ini untuk penjelasannya ya. Jadi penjelasannya ini ya, untuk gradasi dapat dibedakan atas gradasi seragam atau uniform dan gradasi atau gradasi terbuka atau graded ini nanti 2 dan 3 ya. Adalah gradasi agregat dengan ukuran yang hampir sama ya. Gradasi seragam disebut juga gradasi terbuka atau open graded karena hanya mengandung sedikit agregat halus ya, sehingga terdapat banyak rongga atau ruang kosong antar agregat. Nah, ini kelemahannya kenapa ya? Banyak rongga atau ruang kosong antar agregat. Campuran beraspal yang dibuat dengan gradasi ini bersifat porus ya, atau memiliki permeabilitas yang tinggi. Ya, kalau permeabilitasnya tinggi, stabilitasnya rendah, kekuatannya rendah, dan memiliki berat isi yang kecil. Ya. Stabilitasnya rendah ini berarti nanti kekuatannya juga rendah. Ya, kecil kekuatannya. Terus yang B, gradasi rapat atau dense graded, ya, itu adalah gradasi agregat di mana terdapat guguran dari agregat kasar sampai halus, ya, jadi semuanya ada, sehingga seiring juga disebut gradasi menerus. Ya, jadi istilah dense graded itu sama dengan continuous graded atau well graded. Ya, gradasi baik. Satu campuran dikatakan bergradasi sangat rapat bila persentase loss dari masing-masing saringan memenuhi persamaan tersebut. Ya, itu samanya. Campuran dengan gradasi ini memiliki stabilitas yang tinggi, agak ketat terhadap air dan memiliki berat isi yang besar. Ya. Berikutnya yang terakhir tadi ya, gradasi senjang atau graded ya, adalah gradasi agregat di mana ukuran agregat yang ada tidak lengkap atau ada fraksi agregat yang tidak ada atau jumlahnya sedikit sekali. Ya. Oleh sebab itu, gradasi ini disebut juga gradasi senjang ya, atau graded. Ya. Campuran agregat dengan gradasi ini memiliki kualitas peralihan dari kedua gradasi yang disebutkan di atas. Ini yang hilang. Ini yang rapat, dense ya. Ini yang seragam, cenderung vertikal ini. Yang ini yang senjang. Ya, senjang yang kotak-kotak ini bentuk horizontal, vertikal yang bentuk seragam. Ya, itu yang cirinya Anda pegang ya. Ciri khas dari Anda dilihat dari grafik hasil ayakan. Yang bagus itu yang miring gini diagonal. Jangan yang horizontal, jangan yang vertikal. Nah, ini untuk apa lainnya bisa digunakan sehubungan dengan ukuran agregat. Untuk agregat kasar itu adalah agregat yang tertahan saringan 8 ya.
Terus kalau agregat halus itu agregat yang lolos saringan nomor 8. Terus ada mineral pengisi atau filler, itu adalah fraksi dari agregat halus yang lolos saringan nomor 200. Ya. Minimum 75% terhadap berat total agregat. Terus ada mineral abu, itu adalah fraksi dari agregat halus yang 100% lolos AYK nomor 200. Nah, ini adalah istilah-istilahnya ya. Nah, ini yang lebih jelas gradation ya, uniform gradation, open gradation ya. Jadi kalau uniform gradation itu cenderung ke sebelah kanan ya. Kalau yang open gradation itu sebelah kanan. Nah, ini yang gradation, ini yang cenderungnya ada horizontalnya. Uniform sama open vertikal, tentunya vertikal, cuma posisinya kalau yang uniform itu lebih ke sebelah kanan, kalau yang open tengah-tengah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan juga terkait ininya ya, data sertifikat. Sebelum saya lanjut. Permisi, Pak. Ya, silakan. Mengenai tadi agregat kasar yang tertahan ayakan 8 sama halus lolos ayakan 8 itu nggak ada kayak basic dari hukum apa ya namanya, kayak dasaran buat standar Pak, kayak misalnya ASCS atau enggak ASTO itu. Oke, jadi di sini ini lebih ke bina marga ya Mas ya, definisi dari agregat kasar dan halus. Jadi yang kalau berdasarkan bina marga ya, kasar itu dibilang yang tertahan saringan nomor 8. Terus kalau halus itu yang lolos saringan nomor 8. Jadi batasan definisi kasar dan halus itu ya ayakan nomor 8 itu. Kalau yang lolos berarti dia dibilang halus, kalau yang tertahan dibilang sebagai agregat kasar. Itu aja. Itu yang dari bina marga itu. Gimana? Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait gradasi? Nanti salah satu pengujian yang Anda lakukan di laboratorium. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini nanti juga terkait dengan teori atau dasar teori juga yang akan nanti Anda lakukan pengujian di laboratorium ya. Yakni penentuan spesifik gravity ya dari agregat ya. Nanti yang Anda yang akan uji di laboratorium juga penentuan spesifik gravity dari agregat ya. Jadi kalau agregat yang jadi bahan campuran beton aspal, lapis permukaan beton aspal ya atau hot mix, itu kalau kita perhatikan ya, kita perbesar dari suatu mikroskop ya, itu bentuknya ada seperti ini ya, partikelnya ya, kira-kira ya, materinya ya. Nah, nanti di situ di agregat tersebut itu nanti strukturnya seperti ini ya. Jadi di situ ada rongga kosong ya, pori, rongga yang di agregat tersebut ya. Pori itu ada yang di dalam ya, yang tidak bisa terlihat dari permukaan. Ya, otomatis kapal dalam ini dia tidak bisa dimasuki oleh air. Ya, ini ya. Yang putih ini ya. Ini kan di dalamnya ya. Ini tidak bisa dimasuki oleh air atau istilahnya adalah impermeable pore ya. Impermeable pore. Terus kalau pori atau rongga yang bisa dimasuki air itu bisa terlihat di permukaan ya. Jadi nanti dia akan bisa pori itu bisa dimasuki oleh aspal dan air. Ya, jadi di sini kalau yang dimasuki oleh air ya ini, ya. Terus kalau yang bisa dimasuki oleh aspal tandanya hitam-hitam ini. Kita tidak tahu ya bagian mana saja yang bisa dimasuki aspal, bagaimana saja yang bisa dimasuki air atau hanya aspal saja ya kita tidak tahu ya, karena ini hanya definisi
ketahui saja seperti itu. Jadi kalau ada pori di permukaan nanti kemungkinan yang terjadi adalah seperti itu. Ya, untuk penelitian lebih detailnya berapa persen kita kita nggak punya, saya nggak punya. Jadi hanya itu saja informasinya. Jadi pori ini yang di permukaan bisa dimasuki air, bisa dimasuki aspal. Kalau yang di dalam ini tidak bisa dimasuki air maupun tidak bisa dimasuki oleh aspal. Untuk berat istilahnya di sini adalah berat solid ya. Berat solid itu otomatis tidak termasuk rongga ya, tidak termasuk rongga. Terus di sini ada volume pori yang dapat dimasuki air tetapi tidak dapat dimasuki oleh aspal. Ya, itu ada. Ya. Jadi di sini bentuk agregat ini adalah keadaan basah tetapi kering permukaan, ya. Kering permukaan. Water surface dry, ya. Permukaannya kering, ya. Kondisi basah setelah direndam, ya. Atau karena untuk mengetahui rongganya seperti apa. Nah, untuk berat jenis kalau pengertian umumnya berat jenis itu adalah perbandingan antara berat dengan volume. Ya. Nah, di agregat sendiri itu akan dikenal 3 jenis berat jenis ya. Bulk specific gravity, apparent specific gravity, sama effective specific gravity. Nah, untuk berat, ketiga jenis berat jenis tersebut yang dipakai itu adalah sama, yakni berat solid ya, weight of solid BS ya. Kalau kita perhatikan rumusnya BS ya. WS itu adalah weight of solid, itu sama dengan weight of oven berat agregat. Ya, jadi berat agregat kering oven. Ya, jadi dia ditimbang setelah di oven. Ya, agregat tersebut ditimbang setelah di oven. Itu nanti beratnya adalah berat solid ya. Berat weight oven berat agregat ya. Nah, untuk volumenya ya, nanti untuk volumenya kita tergantung ya, kalau kita mau mencari bulk specific gravity, maka volumenya adalah volume total. Ya, volume solid, volume impermeable pore, sama volume permeable pore. Ya, volume solid itu yang ini tadi ya, open drive itu ya. Terus yang impermeable pore itu rongga yang tidak bisa ditembus oleh air maupun aspal, sama yang permeable pore itu yang bisa ditembus air dan aspal. Dikalikan gamma W. Terus untuk aparen ini tidak termasuk yang permeable pore. Ya. Jadi solid sama impermeable pore. Jadi yang di tengah-tengah sini ada, yang untuk aparen. Yang ini tidak diperhitungkan untuk volumenya. Terus kalau yang efektif ya, efektif itu yang aparen tetapi ya impermeable pore itu ditambah yang permeable pore yang ini ya, yang dapat dimasuki air tetapi tidak dapat dimasuki aspal. Ya, gamma W-nya. Terus sekalikan gamma W sama air itu adalah satu ya nilainya ya. Oke, kita lanjut. Ini juga kondisi gambaran yang lain selain yang di atas tadi ya. Jadi ini kalau sebuah agregat ya, agregat kalau sudah tercampur dengan aspal bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ini yang di dalam ini impermeable pore yang tidak bisa ditembus oleh air dan aspal ya. Yang hitam-hitam ini adalah aspalnya. Yang abu-abu garis hijau ini adalah outside surface profile of aggregate, jadi terluar dari kulit dari agregat ya, kulit dari agregat. Terus yang ini ada permeable void portion filled with asphalt binder ya, jadi ini ada aspal yang masuk ke dalam agregat, ini juga sebenarnya. Yang ini adalah permeable void portion not filled with asphalt binder ya, ini yang tidak bisa dimasuki oleh aspal. Biasanya yang paling dalam. Tapi air bisa masuk. Ya, air bisa masuk tetapi tidak bisa dimasuki oleh aspal. Yang tadi yang ini ya. Nah, yang ini. Ini dimasuki aspal full. Nah, ini contoh pori dari agregat yang bisa dimasuki oleh aspal full. Yang ini tidak dimasuki oleh aspal full. Ada putih gitu
gravity-nya di sini. Tapi air masih bisa masuk. Nah, ini yang specific gravity ya. Kalau kita apparent specific gravity ya, target apparent, ini adalah apparent. Jadi mass consider ya. Mass consider itu yang WS tadi ya, WS ini yang pori tidak masuk ya, baik pori di permukaan maupun pori yang di dalam tidak diperhitungkan. Kalau untuk volume ya, volume ini pori tidak dimasukkan. Tapi yang permeable tidak dimasukkan, yang impermeable dihitung, biru ini ya. Terus berikutnya yang agregat specific gravity ya, agregat specific gravity, massa, WS, volume semuanya dihitung ya. Apakah itu impermeable pore sama permeable pore ya. Water permeable pore ya, diperhitungkan. Terus yang terakhir ini yang untuk efektif ya, tadi yang bulk ya, ini ya, Anda bisa dilihat bulk specific gravity. Yang ini adalah efektif specific gravity ya. Jadi yang diperhitungkan ini yang kalau beratnya sama WS, tetapi kalau yang di volumenya yang diperhitungkan itu adalah volume solid, volume impermeable pore, sama volume yang bisa dimasuki air tapi tidak bisa dimasuki oleh asfal. Ini sudah diarsip. Ini gambarannya yang tadi ya. Ini gambarannya seperti itu. Nah, ini untuk perumusannya. Nanti kalau Anda melakukan praktikum di laboratorium, Anda mencari ketiga jenis dari massa jenis, ya. Kalau Anda lihat rumusnya kan rumit ya, dan Anda tidak tahu bagaimana caranya saya menghitung volume yang impermeable pore itu, ya. Nah, di praktikum Anda hanya menimbang ya, menimbang dari agregat tersebut dalam 3 kondisi ya. Kering oven, terus agregat basah tetapi kering permukaan, sama agregat di dalam air. Nah, nanti dari ketiga jenis penimbangan ini Anda akan dapat beberapa parameter, yakni specific gravity, apparent specific gravity, sama absorpsi, penyerapannya. Ya. Nah, penjelasannya ada di sini. Bagaimana kok bisa saya mencari specific gravity, saya rumusnya seperti ini. Ya. Jadi dasarnya adalah pakai hukum Archimedes ya. Nanti akan ketemu rumusan seperti itu tadi. Anda pelajari sebelumnya, kalau ada yang tidak jelas, Anda bisa tanya ke saya ya. Nah, ini lanjutannya, bagaimana bisa tahu nanti. Jadi rumus yang di depan tadi, dari 3 macam penimbangan itu saya ketemunya angka ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait pengukuran specific gravity. Anda pelajari dulu aja ya rumusannya ya, nanti kalau ada yang kurang jelas Anda bisa tanyakan ke saya. Bisa jadi nanti pada waktu Anda praktikum ada pertanyaan ya, kok bisa dari ini Anda bisa menentukan ini seperti itu. Ya, gimana, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kuliah hari ini cukup sekian dulu ya.